Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita sangat bersyukur karena kita bisa kembali dalam program belajar Alkitab Renungan satu pasal satu hari. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kejadian pasalnya yang ke-28. Di sini akan kita melihat bagaimana Ishak akan memberkati Yakub. Dan kita juga akan melihat bagaimana hubungan antara Esau dan Yakub akan rusak oleh karena apa yang dilakukan oleh Yakub kepada Esau dengan cara merebut apa yang seharusnya dimiliki oleh Esau sebagai anak yang pertama. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan pujian 233 dari KPPK, Aku Percaya Padanya. Ku percaya padanya, tempuh hidupku. Ku percaya padanya dan memuji Dia. Badai atau cuaca gelap, rela langkahku, asal percaya Tuhan, Dia pasti tolong. Dialah sobat yang setia, ku bersandar Dia selama-lamanya. Badai atau cuaca gelap, rela langkahku, asal percaya Tuhan, Dia pasti tolong. Ku percaya padanya di jalan sempit. Ku percaya padanya, selalu ikut Dia. Meski ku letih dan lesu, susah hatiku, asal percaya Tuhan, Dia besertaku. Dia pemanduku, kawan yang setia, Dia di sisiku, Dia besertaku. Meski ku letih dan lesu, susah hatiku, asal percaya Tuhan, Dia besertaku. Asal percaya kepada Tuhan, Dia akan selalu menyertai kita dan akan selalu memandu kita, sehingga apa yang kita lakukan tidak menentang kehendak, tidak menentang caranya yang sesuai dengan kehendak. Nah, apa yang akan kita lihat di dalam Kejadian pasalnya yang ke-27 ini? Ribka, Yakub, Esau, mereka semua melakukan apa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Memang tujuan akhirnya nanti memang sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi caranya salah. Dan Ishak sendiri pun akan melakukan sesuatu yang juga tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita sama-sama buka dalam Alkitab kita, Kejadian pasalnya yang ke-27. Ayat yang pertama, ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, serta berkata kepadanya, "Anakku," sahut Esau, "Ya Bapa." Ini adalah sebuah kesalahan yang dilakukan oleh Ishak, karena dia saat ini mau memberkati Esau. Dia tidak mencari dan meminta petunjuk daripada Tuhan tentang siapa anak yang akan mewarisi keturunannya, atau mewarisi dari rencana Tuhan untuk menjadikan keturunannya menjadi bangsa, umat pilihan Allah yang menjadi saksi bagi Allah. Dia tidak mencari kehendak Tuhan. Dia tidak bertanya kepada Tuhan. Dia mengambil dan memilih sesuai dengan yang dia suka. Kita mengetahui ada favoritisme di dalam keluarga ini. Dan Ishak
lebih menggunakan perasaan sayangnya kepada Esau melebihi dari pengetahuannya akan kehendak Tuhan. Dan di sini dia memilih Esau, bukan Yakub. Sementara keinginan Tuhan adalah Yakub lah yang akan meneruskan hak waris daripada Ishak menjadi keturunan dari sebuah bangsa yang besar yang nantinya Tuhan pakai untuk menjadi saksinya. Jadi ayat kedua berkatalah Ishak, lihat aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang, olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang ku gemari, sesudah itu bawalah kepadaku supaya ku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati. Nah, Ishak menyadari bahwa berkat harus dilanjutkan kepada keturunan berikutnya. Sama seperti Abraham telah memberikannya kepada Ishak pada saat dia sudah tua. Nah, sekarang Ishak juga mau menurunkannya kepada anaknya. Tetapi anak yang mana? Ini yang menjadi masalah. Kembali Ishak tidak mencari kehendak Tuhan dan dia lebih memilih Esau daripada Yakub. Ayat kelima. Tetapi Ribka mendengarkannya ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya, setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya. Dan di sini Ribka mendengar apa yang dikatakan oleh Ishak kepada Esau. Ayat 6 berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, telah ku dengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak, supaya ku makan dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba itu, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya, agar dia memberkati engkau sebelum ia mati. Nah, apa yang terjadi di sini? Yang terjadi adalah Ribka mengetahui kehendak Tuhan. Kenapa? Kalau kita kembali di dalam pasal 25 ayat 23, kita tahu ketika Ribka mengalami begitu banyak penderitaan ketika dia sedang mengandung Esau dan Yakub, dia datang kepada Tuhan dan meminta petunjuk daripada Tuhan. Dan Tuhan memberitahukan kepada Ribka apa yang terjadi, yaitu bahwa di dalam kandungannya ada 2 orang yang akan menjadi nenek moyang dari 2 bangsa yang berbeda. Dan Tuhan katakan di sana, kalau kita kembali di ayat 23 dari pasal 25, di bagian terakhir dikatakan, suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Jadi Ribka menyadari bahwa Esau akan menjadi hambanya Yakub. Artinya yang menjadi keturunan daripada Ishak, yang dipilih oleh Tuhan menjadi nenek moyang dari bangsa yang besar adalah Yakub, bukan Esau. Di luar dari rasa sayangnya kepada Yakub yang juga mempengaruhi pilihannya, dia juga tahu apa kehendak Tuhan. Tetapi pengetahuannya akan kehendak Tuhan tidak semata-mata membuat dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Sebab kalau dia percaya kepada Tuhan, percaya kepada pimpinan tangan Tuhan, percaya kepada kuasa Tuhan untuk memenuhi segala janjinya dan rencananya dan kehendaknya, dia harusnya datang kepada Tuhan dan meminta petunjuk daripada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan bertindak. Sebab Ishak saat ini sedang bertindak salah. Ribka seharusnya datang kepada Ishak, memberitahukan kepada Ishak, bukan begitu. Kehendak Tuhan adalah Yakub yang menjadi ahli waris. Dan dia, kalaupun Ishak tidak mau mendengarkan dia seharusnya datang kepada Tuhan untuk meminta Tuhan agar Tuhan sendiri yang memberitahukan kepada Ishak bahwa dia harus memberkati Yakub, bukan Esau. Tetapi daripada menyerahkan hal ini kepada Tuhan, dia melakukannya dengan pengetahuannya sendiri, dengan caranya sendiri, yang tentunya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena apa yang mau dia lakukan di sini adalah menipu Ishak. Sebab Ishak tidak bisa melihat, dan dia mengajarkan Yakub bagaimana caranya menipu ayahnya. Dan Yakub di sini juga sangat berperan di dalam penipuan ini. Ayat ke-11. Lalu kata Yakub kepada Ribka, ibunya, tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit-kulicin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat. Yang ditakutkan oleh Yakub bukan masalah moral, bukan masalah apakah ini benar di hadapan Tuhan atau tidak. Yakub di sini adalah seorang yang penuh dengan tipu muslihat, dan dia belum percaya kepada Tuhan sama sekali. Nanti kita akan melihat bagaimana karakternya di hadapan Tuhan, sampai akhirnya Tuhan menghukum dia dan membuat dia sadar bahwa dia harus datang kepada Tuhan dan sungguh-sungguh bertobat, dan dia harus bersandar kepada Tuhan. Di sini
Dia tidak mempedulikan perintah Tuhan, apakah berbohong itu benar, apakah menipu itu benar atau tidak. Yang dia takutkan adalah nyawanya sendiri. Makanya dikatakan kepada Ribka, kalau ketahuan, maka itu akan mendatangkan kutuk atasku, bukan berkat. Sebab aku berbeda dengan abangku Esau. Esau orang yang berbulu, sedangkan aku tidak. Tanganku mulus. Kalau dia meraba aku dan tahu bahwa ini bukan Esau, dia akan tahu bahwa aku sedang menipu dia. Tetapi ibunya berkata kepadanya, akulah yang menanggung kutuk itu, anakku. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah, ambil kambing itu. Dia kembali melupakan untuk datang kepada Tuhan dan minta Tuhan untuk memberikan petunjuk. Dia merasa bahwa caranya adalah yang tepat, walaupun salah. Dan dia berkata kepada Yakub, kamu tidak perlu takut, kamu tidak perlu ragu, ini pasti akan berhasil. Ayat 14, lalu ia, yaitu Yakub, pergi mengambil kambing-kambing itu dan membawanya kepada ibunya. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak, seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, anak sulungnya. Pakaian ini disimpannya di rumah, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub anak bungsunya. Dan kulit anak kambing itu dibalutkannya pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yakub anaknya. Nah, apa yang terjadi di sini? Yang terjadi adalah sangat sederhana. Ribka mau menipu Ishak yang tidak bisa melihat. Berarti Ishak hanya bisa meraba, hanya bisa mencium. Nah, Esau adalah seorang pemburu, maka baunya itu khas, tidak seperti baunya Yakub. Oleh karena itu dia mengambil bajunya Esau untuk dipakai oleh Yakub. Sehingga baunya nanti ketika dicium oleh Ishak, itu baunya seperti baunya Esau. Kemudian kalau misalnya Ishak meraba dia, berarti dia harus berbulu. Nah, cara untuk membuat dia berbulu adalah dengan cara mengambil bulu dari kambing. Nah, kambing tadi kita lihat adalah kambing yang muda. Jadi bulu-bulu dari kambing muda, bulu-bulu yang sangat halus, yang masih ketika diraba itu tidak seperti bulu kambing yang kita sadari atau Ishak sadari itu bukan bulu manusia. Oke, jadi itu yang ditempelkan di tangannya, bahkan di lehernya. Sehingga ketika Ishak misalnya memeluk dia atau menyentuh dia atau mencium dia, dia dapat tertipu. Di sini Yakub juga berperan sangat penting karena dia mengikuti perintah daripada ibunya. Kalau dia tidak bersalah, maka dia harusnya menolak permintaan ibunya. Dia seharusnya berkata kepada ibunya, tidak, kita harus berdoa kepada Tuhan dan meminta petunjuk daripada Tuhan. Tetapi karena dia juga tidak percaya kepada pimpinan Tuhan, dan lebih percaya kepada logikanya dan logika ibunya, dia ikuti dan dia lakukan. Ayat 18, demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, Bapa, sahut ayahnya, ya anakku, siapakah engkau? Nah, Ishak mengenali suara, karena dia tidak tuli. Suara mereka harusnya berbeda. Oleh karena itu, dia bertanya, siapakah engkau? Kata Yakub kepada ayahnya, akulah Esau anak sulungmu, telah kulakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar Bapa memberkati aku. Ayat 20, lalu Ishak berkata kepada anaknya itu, lekas juga engkau mendapatkannya anakku? Jawabnya, karena Tuhan Allahmu yang membuat aku mencapai tujuanku. Yakub bahkan membawa nama Tuhan di dalam menipu Ishak. Dan apa yang terjadi di ayat 21, lalu kata Ishak kepada Yakub, datanglah mendekat anakku supaya aku meraba engkau, apakah engkau ini anakku Esau atau bukan. Ishak bisa menyadari sedikit bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi dia ragu. Oleh karena itu dia mau memastikan apakah ini Esau atau tidak dengan cara meraba. Ayat 22, maka Yakub mendekati Ishak ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, kalau suara Yakub, kalau tangan Esau. Oleh karena itu makanya tadi di awal saya katakan bahwa dia mengenali suara mereka. Sehingga ketika Yakub mulai berbicara, dia katakan, ini siapa? Makanya dia tanya, kamu siapa? Tapi dia meraba dan merasakan ini adalah tangannya daripada Esau, karena berbulu. Ayat 23, jadi Ishak tidak mengenal dia karena tangannya berbulu seperti tangan Esau kakaknya. Ishak hendak memberkati dia, tetapi ia masih bertanya, benarkah engkau ini anakku Esau? Jawabnya, iya, tanpa ragu. Ayat 25, lalu berkatalah Ishak, dekatkanlah makanan itu kepadaku supaya ku makan daging buruan masakan anakku agar aku memberkati engkau. Jadi didekatkannya makanan itu kepada ayahnya, lalu ia makan, dibawanya juga anggur kepadanya, lalu ia minum. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku anakku. Berciuman adalah salah satu hal atau budaya mereka yang sangat normal. Di antara saudara, di antara rekan yang bertemu, itu adalah hal yang lumrah.
di antara mereka. Tapi di sini juga mengandung suatu hal karena Ishak ingin mencium aroma daripada orang yang ada di hadapannya, sehingga dia semakin yakin bahwa ini adalah Esau bukan Yakub, karena bau mereka pasti berbeda. Ayat 27, lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia, katanya. Berhasil, sehingga Ishak sekarang memberkati Yakub. Ayat 27 bagian B, diberkatinyalah dia, katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Nah, Tuhan di sini membiarkan hal ini terjadi, sebab ujungnya adalah kehendaknya, sesuai dengan rencananya. Rencananya ialah supaya Yakublah yang menjadi nenek moyang berikutnya dari sebuah bangsa yang besar, itu bangsa Israel. Jadi di sini Allah mengizinkan semuanya ini terjadi, dan memang rencananya semua ini terjadi. Di dalam kesalahan, di dalam dosa bahkan oleh manusia ini, Tuhan menunjukkan bahwa dialah yang mengontrol semuanya dan segala kemuliaan bagi namanya. Di sini ada perbedaan karakter antara Yakub dengan Esau dalam hal ini, di mana Yakub adalah seorang yang menipu. Di dalam kehidupannya dia penuh dengan tipu muslihat. Ketika dia lahir, dia memegang kaki Esau. Dia tidak membiarkan Esau keluar sendiri. Itu sudah menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang tidak akan pernah mau kalah. Dan dia akan menggunakan segala cara, bahkan untuk menipu, untuk mendapatkan apa yang dia mau. Oleh karena itu dia disebut sebagai Yakub. Kemudian ketika ada kesempatan untuk mengambil hak kesulungan daripada Esau, dia mengambilnya. Dengan cara menggunakan situasi daripada Esau yang sedang sangat kelaparan untuk mendapatkan hak kesulungan tersebut. Dan di sini dia kembali menggunakan logika atau cara menipu daripada ibunya untuk menipu ayahnya, untuk mendapatkan berkat daripada ayahnya. Tetapi kita melihat bagaimana anugerah Tuhan, yaitu di mana Tuhan di dalam anugerahnya memilih Yakub untuk menjadi nenek moyang berikutnya sebagai ahli waris daripada Ishak. Oleh karena itu ini menunjukkan juga kepada kita bahwa pemilihan Allah terhadap Yakub adalah oleh karena anugerah saja, bukan karena Yakub telah melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Dan di dalam firman Tuhan, ini awal yaitu kitab Kejadian sampai nantinya kitab Wahyu, kita selalu belajar bahwa pemilihan Tuhan terhadap anak-anaknya itu sesuai dengan anugerahnya. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh manusia untuk membuat Tuhan memilih dia. Semua oleh karena anugerah, bukan karena perbuatan baik. Tidak ada di dalam diri manusia satu perbuatan baik pun yang olehnya Tuhan melihat dia dan memilih dia untuk menjadi anaknya dan untuk dipakai olehnya menjadi saksinya. Nah, di sini kita melihat bahwa berkat-berkat yang diberikan oleh Ishak kepada Yakub adalah berkat-berkat jasmani. Yaitu Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Kemudian jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Lalu di mana berkat rohaninya? Nah, makanya kita harus selalu menelaah Alkitab itu sesuai dengan konteksnya. Bagi Abraham, Ishak, Yakub dan keturunannya, janji Tuhan adalah untuk menjadikan mereka sebuah bangsa yang besar, yaitu untuk menjadi saksi bagi Allah. Jadi untuk bisa mereka menjadi saksi bagi Allah, mereka harus menjadi sebuah bangsa yang besar. Dan untuk menjadi sebuah bangsa yang besar, mereka harus memiliki 3 hal. Yaitu yang pertama, mereka harus memiliki orang. Yang kedua, mereka harus memiliki tanah. Yang ketiga, mereka harus memiliki hukum. Oleh karena itu, di sini berkat-berkat jasmani ini akan membuat mereka berhasil menjadi saksinya Allah. Karena inilah cara mereka untuk bisa menjadi saksinya Allah, yaitu untuk menjadi sebuah bangsa. Oleh karena itu, berkat kepada Ishak di sini bukan hanya sekedar jasmani,
Tetapi ini adalah berkat jasmani yang dipakai untuk menjadi saksi bagi Allah. Jadi jelas berkat daripada Ishak di sini kepada Yakub adalah untuk menjadikan Yakub keturunan selanjutnya menjadi nenek moyang dari bangsa yang besar yang nantinya Tuhan akan pakai untuk menjadi saksinya. Tentu di dalam individu-individu, setiap individu mereka hidup berkenan kepada Tuhan dengan menjadi saksinya juga, menjadi saksi bagi Tuhan. Tetapi saksi yang khusus yaitu sebuah bangsa yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi saksinya, itu akan terjadi melalui keturunan yang banyak ini, melalui keturunan yang luar biasa perkasa ini, dan melalui keturunannya yang akan menduduki tanah yang subur ini. Karena untuk menjadi sebuah bangsa yang masih terus bisa berjalan, mereka membutuhkan makanan. Dan Tuhan memberkati mereka dengan tanah yang penuh dengan kesuburan. Yaitu adalah tanah perjanjian yang mereka duduki saat ini. Oke, makanya janji ini kita tidak bisa aplikasikan kepada kita gereja, orang Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen, gereja, itu bisa menjadi saksi Tuhan tanpa menjadi sebuah bangsa. Kita tidak memerlukan tanah yang subur, kita tidak memerlukan kekayaan, kita tidak memerlukan keturunan yang banyak untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Karena ketika Tuhan memilih kita menjadi saksinya di dalam dunia ini, kita tidak dipilih untuk menjadi sebuah bangsa. Kita dipilih setiap individu untuk menjadi terang di dalam dunia ini. Mau bagaimanapun keadaannya, baik buruk keadaannya, kaya atau miskin keadaannya, kita harus menjadi saksi bagi Allah. Jadi, faktor jasmani tidak mempengaruhi kesaksian kita. Oleh karena itu, kita tidak bisa mengambil janji ini dan mengatakan orang Kristen juga harus seperti ini. Tanahnya harus subur, dia harus memiliki anak. Tidak bisa. Jadi jangan mengambil janji Tuhan kepada Yakub ini dan mengaplikasikannya kepada kita orang Kristen. Itu adalah cara yang salah untuk mengambil firman Tuhan. Konteksnya jelas ini bagi sebuah bangsa pilihan Allah. Bukan individu-individu pilihan Allah yang nantinya yang disebut sebagai orang Kristen. Berbeda. Cara Tuhan di masing-masing generasi berbeda di dalam menggunakan manusia, memakai manusia untuk menjadi saksi baginya. Nah, ayat 30. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawakannya kepada ayahnya. Katanya kepada ayahnya, "Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku." Tetapi kata Ishak ayahnya kepadanya, "Siapakah engkau ini?" Sahutnya, "Akulah anakmu, anak sulungmu, Esau." Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, "Siapakah genangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati." Saudara-saudara, yang terjadi di sini adalah Esau kembali dan dia menyediakan segala sesuatu sesuai dengan apa yang diminta oleh ayahnya. Tetapi sayangnya, Ishak sudah memberkati Yakub. Dan di sini kita melihat bahwa Ishak seolah menyadari bahwa apa yang dia mau lakukan sebelumnya itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia menyadari hal ini dan merasa dan percaya bahwa inilah pimpinan Tuhan, sehingga dia memberkati orang yang benar. Bukan Esau ternyata yang dipilih oleh Tuhan, tetapi Yakub. Makanya dia katakan dia tetap orang yang diberkati. Tidak mungkin ini sebuah kesalahan. Ini pastinya diizinkan oleh Tuhan terjadi, karena ini adalah kehendaknya Tuhan. Tentu Tuhan bisa melakukan dengan cara yang lebih tepat, tetapi dia melihat, dia tahu, sesuai dengan rencananya, bahwa Ribka dan Yakub akan melakukan dosa ini untuk memenuhi kehendaknya Tuhan. Dan Tuhan izinkan itu terjadi. Dan nantinya dosa harus dihukum. Dan Tuhan akan menghukum Ribka dan Yakub. Dan Esau di sini harus meratapi apa yang terjadi ayat 34. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, "Berkatilah aku ini juga, ya Bapa." Nah, apa yang terjadi dengan Esau ketika dia meraung-raung, ketika dia menyesali semuanya? Ini adalah sebuah penyesalan yang terlambat. Tidak ada yang bisa disalahkan sebenarnya. Dia mau menyalahkan Tuhan pun Tuhan tidak bisa dipersalahkan. Sebab sebenarnya Esau sendiri memiliki kesempatan di mana dia harusnya menjadi yang sulung.
Tetapi apa yang terjadi dengan dia? Dia menjual hak kesulungannya. Kemudian dia tidak peduli dengan perjanjian Allah dengan mengambil orang head, perempuan-perempuan head untuk menjadi istri, kawin campur. Dengan begitu kita melihat bahwa Esau pun tidak peduli dengan perjanjian dengan Allah, dengan hubungan dengan Allah. Oleh karena itu penyesalan di sini bisa dikatakan penyesalan yang sangat-sangat terlambat. Ayat 35, jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat untukmu itu. Ayat 36 kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub, karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku? Dia menyalahkan Yakub. Bahkan ketika dia menjual hak kesulungannya, dia menyalahkan Yakub. Dia masih belum menyadari kesalahannya. Kepedihannya, tangisnya, itu bukan tangis penyesalan. Penyesalan di hadapan Tuhan itu bertobat di hadapan Tuhan. Bukan. Itulah penyesalan yang penuh dengan rasa sakit dan pahit dan benci kepada saudaranya. Lalu Ishak menjawab Esau, katanya, sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya, dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur, maka kepadamu apalagi yang dapat kuberbuat dia anakku. Segala berkat jasmani yang terbaik telah kuberikan kepadanya, dan itu akan dipakainya untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Lalu apalagi yang harus kuberikan kepadamu? Ayat 38 kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itukah ada padamu ya Bapa? Berkatilah aku ini juga ya Bapa. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Nah, melihat itu, ayat 39, lalu Ishak ayahnya menjawabnya, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Esau, engkau tidak akan tinggal di tanah perjanjian. Nah, nanti Esau dan keturunannya akan tinggal di sebuah bangsa di dekat daripada tanah perjanjian, yaitu yang disebut sebagai Edom. Mereka adalah orang-orang Edom dan mereka tinggal di tanah Edom. Ayat 40, engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Hidup dengan pedangmu artinya engkau akan berusaha sendiri untuk mempertahankan hidupmu. Begitu juga dengan keturunanmu. Tetapi akan terjadi kelak, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkuk. Itu adalah hidup yang sangat sulit. Tetapi jikalau engkau berusaha, engkau bisa melemparkan kuk itu dari tengkuk. Artinya, tidak selama-lamanya engkau akan menjadi susah, miskin, bahkan menjadi hamba. Kalau engkau berusaha dengan keras, menyadari segala kesalahanmu, mulai bertobat dan melakukan apa yang benar, dan berusaha semaksimal itu mungkin, maka engkau akan berhasil. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Oke, itulah yang disampaikan oleh Ishak kepada Esau. Dan itu bukan sebuah berkat, sebab itu akan sangat-sangat menyusahkan hidup Esau. Ayat 41, Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Jadi dia sangat marah dan dia berencana untuk membunuh Yakub. Kedengaran kepada Ribka. Ketika diberitahukan perkataan Esau anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhnyalah memanggil Yakub anak bungsunya. Lalu berkatalah kepadanya, Esau kakakmu bermaksud membalas dendam membunuh engkau. Jadi sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku. Bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban saudaraku ke Haran. Hukuman kepada Ribka dan Yakub. Mereka harus hidup di dalam kekhawatiran, ketakutan, dan rasa sedih di dalam perpisahan. Ribka begitu mencintai, menyayangi Yakub, tetapi kali ini dia harus melepaskan Yakub untuk pergi jauh dari hadapannya. Hukuman bagi dia. Dan Yakub nantinya kita akan lihat bagaimana Tuhan menghukum dia dan membuat dia sadar bahwa dia harus percaya kepada Tuhan di rumah Laban yang ternyata lebih licik daripada dia. Di sini Tuhan memulai hukuman bagi mereka. Anak-anak Tuhan yang melakukan kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan juga tidak luput daripada hukuman Tuhan. Tetapi hukuman Tuhan ini bukan untuk menghancurkan mereka, tetapi untuk menyadarkan mereka akan kesalahan mereka sehingga mereka kembali kepada Tuhan. Jadi jangan berkata engkau adalah anak Tuhan, maka engkau bisa melakukan apa saja yang engkau mau. Tuhan pasti akan mengambil rotannya dan merotan kamu sehingga engkau kembali kepada Dia. Dan biasanya rotannya cukup sakit. Kadang-kadang sangat sakit. Jadi kamu berusahalah untuk tidak melanggar perintah Tuhan.
Ayat 44, dan tinggallah padanya beberapa waktu lamanya sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu, dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ. Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga. Ternyata apa yang dikatakan oleh Ribka di sini tidak sesuai dengan keinginannya. Katanya beberapa waktu saja Yakub akan pergi ke sana dan tinggal di sana untuk waktu yang lama sampai dia bahkan mempunyai banyak anak di sana. Hukuman daripada Tuhan kepada Ribka dan Yakub. Dan di sini dikatakan oleh Ribka, di akhir tadi dia kata, mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga. Ini adalah sebuah hal yang dia sadari. Kalau misalnya nanti Esau membunuh Yakub, atau Yakub berhasil mengalahkan Esau sehingga Esau yang mati, hukuman Tuhan akan tetap ada. Karena Tuhan membenci orang yang membunuh. Oleh karena itu, Ribka akan kehilangan keduanya. Ayat 46. Kemudian Ribka berkata kepada Ishak, aku telah jemu hidup karena perempuan-perempuan Het itu. Jikalau Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri ini, semacam perempuan Het itu, apa gunanya aku hidup lagi? Kata yang sama, apa gunanya aku hidup lagi? Ketika dia sangat kesakitan ketika kedua anak di dalam rahimnya juga bertengkar. Dan ini kata yang sama yang juga disebutkan. Dan di sini apa yang dikatakan kepada Ishak kembali adalah sebuah tipu muslihat agar Ishak membiarkan Yakub pergi dari tempat mereka ke Haran. Sebab dia tidak menceritakan apa yang terjadi sesungguhnya. Dia tidak memberitahukan Ishak bahwa Esau hendak membunuh Yakub. Dia mengatakan hal ini semata-mata untuk memuluskan rencananya. Oke, jadi inilah yang terjadi. Lalu apa pelajarannya bagi kita? Pelajarannya bagi kita adalah bukan untuk menunjuk mereka dan berkata, lihat betapa mereka berdosanya di hadapan Tuhan. Bukan itu. Tetapi pelajarannya bagi kita adalah kita jangan mengikuti jejak mereka. Dan kita sangat harus berhati-hati dan kita harus mengevaluasi diri. Kita harus mengevaluasi diri dalam arti, lihat, di dalam hidup kita pasti kita pun melakukan hal-hal yang sama. Bagaimana kita menggunakan tipu muslihat untuk memuluskan rencana kita. Keinginan-keinginan kita. Hal-hal yang ingin kita dapatkan. Semuanya kita dapatkan dengan cara yang tidak benar di hadapan Tuhan. Mari kita bertobat dan jangan mengulangi hal yang sama. Dan kalaupun kita belum melakukannya, jangan coba untuk melakukannya. Karena itu semuanya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada akhirnya, kehendak Tuhan pasti terjadi. Tetapi kita jangan sampai memenuhi kehendak Tuhan di dalam hidup kita dengan cara yang salah. Karena ujungnya akan pahit. Tentu kita akan mendapatkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi Tuhan di saat yang sama juga akan menghukum kita untuk menyadarkan kita akan kesalahan kita. Oleh karena itu, segeralah berpaling kepada Tuhan. Dan lakukan segala sesuatu sesuai dengan rencananya. Pasti kehendaknya, keinginannya dalam hidup kita pasti terwujud dengan caranya. Dan kita juga aman, tidak dihukum oleh Dia. Kedua, jangan mengambil berkat bagi Yakub, bagi kita orang Kristen. Kenapa saya katakan ini? Karena ada saja orang yang mengambil berkat ini dan mengatakan orang Kristen juga harus merasakan hal yang sama. Merasakan kekayaan, merasakan kesejahteraan yang sama seperti Yakub. Karena kita juga adalah umat pilihan Allah. Konteksnya berbeda, prinsipnya berbeda, caranya berbeda. Keinginan Tuhan hanya satu, sama. Bagi bangsa Israel untuk menjadi saksi bagi Tuhan, bagi kita juga untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Tapi bagaimana caranya kita menjadi saksi bagi Tuhan? Bagaimana caranya bangsa Israel menjadi saksi bagi Tuhan? Caranya berbeda. Di dalam cara yang berbeda ini ada faktor-faktor yang membuatnya berbeda. Bagi bangsa Israel ada faktor-faktor kekayaan, ada faktor-faktor tanah perjanjian, ada faktor-faktor kehidupan yang subur segala macam. Bagi kita, faktor-faktor mereka ini tidak penting. Karena bagi kita dalam keadaan apapun sebagai individu, kita bisa tetap menjadi saksi bagi Tuhan. Oleh karena itu, dalam situasi sekarang ini, begitu sulit, begitu susah, jangan berkata bahwa Tuhan tidak setia kepada kita. Tidak, Dia tetap setia kepada kita. Tugas kita adalah tetap menjadi saksi baginya, bahkan di saat-saat sulit seperti ini. Jadi jangan pernah menyerah, tetap bersandar kepada Tuhan dan berdoa kepadanya. Hal yang ketiga, mari tetap cari petunjuk Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita melakukan yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Tetap belajar firman-Nya,
supaya kita tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh kita lakukan, dan tetap berdoa supaya Dia memimpin kita akan apa yang harus kita lakukan berikutnya. Jadi kiranya Tuhan menolong kita semua. Tuhan memberkati.